Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen saya, Ibu Panca Nita Noviartami. Berikut adalah tugas saya, presentasi tugas 1 kestabilan tambang bawah tanah. Dengan saya sendiri, Nova Lantaris dengan NIM 073 22069. Nah, ini adalah soalnya. Satu, buatlah alat ulasan permasalahan untuk tambang bawah tanah San Jose di Chile mengenai MECBAT, struktur geologi, stabilan, ventilasi, dan pemburan. Sumbernya menonton film The 33. Yang kedua, cari 2 kecelakaan tambang bawah tanah yang akibat masalah stabilan. Boleh dalam negeri ataupun luar negeri, berikan ulasan masing-masing. Nah, untuk yang pertama ada tambang San Jose. Kenapa tambang bawah tanah San Jose runtuh? Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, terdapat struktur geologi besar yang sangat amat besar dan struktur itu lemah. Yang kedua, ada gunung di sekitar Gurun Atacama itu tidak stabil. Nah, Tambang San Jose. Tambang San Jose itu berada 45 km di barat laut kota Capiapo. Tambang ini mulai dieksploitasi pada tahun 1889. Pada tahun 1957, George Kameniletai, imigran asal Hongari, mendirikan perusahaan pertambangan San Esteban. Menurut Tera, penjualan tahunan hasil tambang San Jose melampaui 20 juta US dollar. Antara tahun 2003 sampai 2010 telah terjadi beberapa kecelakaan tambang di sini, menyebabkan kematian setidaknya 3 orang. Pada tahun 2007, seorang geolog meninggal di tambang ini dan membuat tambang San Jose ini ditutup. Tambang San Jose ini dibuka lagi pada Mei 2008 oleh Sernajomin, Servicio Nacional de Geologia Minería, Dinas Geologi dan Pertambangan Nasional Chile, pada Juli 2009. Penambangan Gino Cortes kehilangan sebelah kakinya dalam suatu musibah. Nah, kenapa tambang San Jose runtuh? Berdasarkan film The 33 yang saya tonton, tambang San Jose ini runtuh karena terdapat struktur geologi yang sangat amat besar, menjunjung dari bawah sampai ke atas. Dan struktur geologi itu sudah diketahui oleh pengawas keselamatan di sana, alias K3-nya, supervisor K3 maksud saya. Pada saat di ruangan diskusi, manajer dari pihak office mengatakan bahwa tambang tersebut bisa bertahan 20 tahun lagi. Tapi sang pengawas itu tidak menyetujuinya. Karena batuan di gunung tersebut, sekitar sana, nggak stabil. Dan alhasil, pengawas dari supervisor K3-nya itu mau nggak mau terpaksa masuk ke dalam membawa 33 orang ke dalam tambang tersebut. Pada awalnya nggak terjadi apa-apa. Nah, sampai pada saatnya, sang pengawas itu menemukan struktur geologi yang sangat amat besar banget dan akan bergerak karena dilihat kondisi struktur geologinya tuh lemah. Jadi batuannya itu terdapat retakannya itu tuh lemah gitu. Dia bisa mengira ini lemah karena rekahannya itu besar, nggak seperti ini tapi besar sekali. Dan dia bakal mengira ini bakalan bergerak dan jatuh. Nah, gak lama kemudian, emang langsung hancur, bergeser sampai memblokir jalan keluar dari tambang tersebut. Nah, pada akhirnya pihak keluarga dari penambang meminta tolong kepada tim penyelamat dari pemerintahan Chile. Yang akan menangani ini adalah Menteri Pertambangan Chile. Menteri Pertambangan Chile akan menyediakan alat bor yang akan mengebor sampai kedalaman 700 meter. Nah, ini masalahnya. Saat pengeboran terjadi, terdapat batuan yang sangat keras karena batuan tersebut lebih keras daripada besi. Maka mata bor tersebut patah. Dan saat pengeboran berlangsung, mata bor tersebut belok, meleset dikarenakan batuan yang keras. Dikarenakan pengeboran itu terjadi menggunakan full power, tidak setengah power, jadi 100% power. Nah, itu tidak bisa dilurus, tapi mungkin agak berbelok sedikit atau meleset, mungkin ada 20 kemungkinan meleset yang dijelaskan di dalam film. Nah, struktur geologi dalam tambang San Jose ini memiliki tegangan in situ yang tinggi dikarenakan gurun Atacama tersebut tidak stabil. Gunung di gurun Atacama tersebut tidak stabil karena adanya gempa di sana setiap harinya. Walaupun gempanya kecil,
Tapi jika terus-terusan, maka akan membuat batuan, lempeng, dan tanah sedikit demi sedikit akan bergeser, dan di tambang bawah tanah San Jose hanya sedikit sekali penyangga di atapnya, berdasarkan yang saya tonton di film. Dan faktor lainnya karena Chile merupakan negara rawan gempa, karena masuk ke dalam cincin api raksasa Ring of Fire. Nah, ini adalah gambaran dari tambang bawah tanah. Nah, yang kotak-kotak emas ini adalah mineral vein-nya, urat-urat emas. Nah, yang garis ini adalah ventilasinya. Jadi ventilasinya itu kayak apa ini bentuknya? Eh, Berbelok-belok gitu. Jadi setiap belokannya itu mengarah ke satu lorong apa namanya? Satu lorong jalan tambang. Nah, yang di ujung, di ujung, di ujung, di ujung, pokoknya setiap ujung itu tergabung dan mengambil udara dari luar menggunakan kipas. Kipas kipas yang bertekanan tinggi. Jadi dia menghisap udara dari luar untuk memasukkan udara ke dalam tambang. Nah, yang hijau itu diamond core drilling 20 meter per day. Ada di sini tertulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, ada 9 pengeboran, 9 alat bor. Yang warna hijau ada 5, itu untuk pengeboran di 20 meter per hari. Nah, yang warna biru ada 4, itu RC drilling 100 meter per day. Jadi untuk per harinya itu 100 meter. Nah, yang kotak ini ada tulisan shelter depth kurang lebih 120 meter. Ada shelter tempat si 33 orang itu ada di dalam. Jadi emang dalam banget sampai 700 meter. Nah, yang warna biru ini mean sea level, apa namanya? Ketinggian air laut, level air laut. Nah, yang kolaps ini adalah peledakan. Nah, pengeboran ini tuh dia ada kemungkinannya itu mencong, meleset ke kiri atau ke kanan atau ke kiri atau ke kanan atau mungkin lewat gitu. Dikarenakan pengeborannya yang sangat full power. Next ada kecelakaan tambang bawah tanah di Indonesia. Nah, ini adalah tambang itu di Freeport. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya (SDM) udah menentukan tim investigasi untuk meneliti kejadian runtuh tambang bawah tanah PT Freeport di area Westmark Bay di wilayah Grasberg Block Cave. Tapi sampai saat ini tim investigasi belum juga mengetahui karena apa runtuhan tersebut jadi. Tim kita masih meneliti untuk menganalisis geotermik runtuhan bawah tanah itu. Kemungkinannya agak lama karena lapisan bawah tanah itu agak berbeda. Jadi lapisan bawah tanah di Freeport tempat runtuhnya kecelakaan itu agak berbeda. Ada mungkin lumpur atau batu yang sangat keras atau struktur geologi yang lemah. Tambang tersebut runtuh karena Freeport sedang membangun lahan baru dan lahan tersebut gak stabil karena batuan tersebut tidak kuat menyangga lagi. Nah, ternyata batuan di lokasi kejadian runtuhnya tambang bawah tanah itu tuh gak stabil, lemah batunya. Jadi tegangan di situnya tinggi. Yang nextnya ada tambang bawah tanah di Cina. Ada 4 orang tewas dan 49 orang hilang dalam kecelakaan tambang di Cina. Korban tewas akibat runtuhnya tambang batu bara wilayah Mongol dalam di Cina naik sedikitnya 4 orang, sedangkan 6 lainnya luka-luka dan 49-nya hilang. Forum media pemerintah. Runtuhnya tambang terbuka di Liga Alsa yang dioperasikan oleh Xinjiang Coal Mining Co. meninggalkan tumpukan puing berdiameter 500 meter. Wow, sangat besar ya. Dan diperkirakan setinggi 80 meter. Wah, itu batu yang sangat besar sekali. Presiden Xi Jinping memerintahkan upaya pencarian dan penyelamatan, lapor media pemerintah, meskipun tanah longsor kedua pada malam hari menghambat pekerjaan untuk menemukan korban selamat. Kita harus melakukan segala upaya untuk menyelamatkan orang-orang yang hilang dan merawat yang terluka. Jadi tambang yang di bawah tanah Cina ini tuh masalah kestabilannya itu seperti dua tambangan tadi. Struktur geologinya sangat lemah. Struktur geologinya lemah dan juga mungkin karena getaran-getaran dan gempa-gempa kecil. Nah, itu yang membuat batunya itu bergeser. Walaupun sudah ada penyangga, tapi jika terjadi ada batu yang sangat besar,
maka penyangga tersebut tidak akan cukup kuat untuk menahan batu yang beratnya sampai ratusan ribu ton tersebut. Kemungkinan ratusan ribu ton, dikarenakan diameternya 500 meter, tingginya 80 meter. Kemungkinan besar beratnya bisa 300 sampai 400 ribu ton, dan itu sangat berat sekali. Baik, ini adalah sumbernya untuk The Film 33, Voice of America Indonesia, dan Mongabai. Terima kasih telah menonton presentasi saya. Untuk kesalahan dan kekurangan, saya meminta maaf. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.